Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan ya video yang keempat. Video keempat itu tentang variabel acak binomial dan distribusi peluang binomial. Nah, ini untuk memulai materi ini Ibu ambilkan sebuah contoh. Misal di sini sebuah kotak berisi 2 bola kuning dan 4 bola biru. Dari kotak diambil sebuah bola, kemudian dikembalikan lagi. Pengambilan bola diulang sebanyak 3 kali. Nah, perhatikan kita tuh ngambil bola dalam kotak sebanyak 3 kali, tapi pada saat kita ngambil yang pertama mau ngambil lagi yang kedua, bola pada pengambilan pertama kita kembalikan. Nah, itu tidak mempengaruhi jumlah bola yang ada di dalam kotak ya nak ya. Oke, nah pada setiap pengambilan dilakukan pencatatan terhadap banyak bola merah yang terambil. Nah, dari percobaan di atas ada beberapa kejadian yang bisa kita catat. Yang pertama, pengambilan bola diambil sebanyak 3 kali. Kemudian setelah bola diambil, pengambilan pertama, maka bola dikembalikan lagi. Nah, pada mengambil pengambilan yang ketiga, bola pada pengambilan kedua dikembalikan lagi. Begitu seterusnya. Kemudian, nah yang akan diharapkan itu adalah kejadian terambilnya bola merah. Otomatis yang tidak diharapkan adalah terambilnya bola bukan merah. Dalam arti kata bola kuning ya. Iya, ada apa? Tuh ada yang manggil-manggil tuh, semoga enggak ganggu ya. Oke, Dedek nulis ya, Ibu lanjut. Baik, yang keempat, berarti peluang terambil bola merah dalam setiap percobaan itu sama. Karena kan bola yang diambil selalu dikembalikan. Jadi peluang kita terambilnya bola merah pada pengambilan pertama itu akan sama peluangnya dengan terambilnya bola merah pada pengambilan yang kedua. Karena apa? Karena bolanya dikembalikan. Jadi tidak mempengaruhi jumlah bola yang ada di dalam kotak. Nah, jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, percobaan yang memiliki 4 kejadian seperti di atas, kalau pada percobaan itu ada ciri-ciri 4 ini, nah maka itu disebut sebagai percobaan binomial. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa percobaan binomial itu sifatnya yang pertama, percobaan dilakukan secara berulang-ulang. Kayak tadi kan secara berulang-ulang sebanyak 3 kali. Nah, kalau percobaannya secara berulang-ulang berarti dia percobaan binomial. Kemudian percobaannya bersifat saling bebas atau independen. Kayak tadi, pengambilan pertama dibalikkan, terus kita ngambil lagi yang kedua, dibalikkan lagi, kita ngambil lagi yang ketiga. Berarti pengambilan pertama tidak mempengaruhi pengambilan yang kedua. Oke, itu disebut bersifat saling bebas atau independen. Kemudian berikutnya yang ketiga, nah setiap percobaan itu memiliki kejadian yang diharapkan. Nah, tadi yang kita harapkan adalah terambilnya bola merah. Nah, itu cirinya ya. Berarti kita anggap sukses, kemudian yang tidak diharapkan itu kita anggap yang gagal. Kemudian dalam setiap percobaan, peluang setiap kejadian tetap. Nah, tadi karena ruang sampelnya tidak berubah, maka peluang terambilnya bola merah itu selalu sama ya. Jadi itu 4 ciri dari percobaan binomial. Nah, perhatikan di sini banyak sekali istilah-istilah, jadi harus pelan-pelan mempelajarinya. Variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial disebut variabel acak binomial. Ibu sebenarnya kurang suka pengertian-pengertian seperti ini, Ibu mengingatnya tuh lemah. Jadi kalau kalian apa namanya, sama seperti Ibu, kalian bisa ulang-ulang ya. Pada percobaan binomial memiliki kejadian sukses dan gagal. Nah, misalkan peluang kejadian sukses itu kita simbolkan dengan P, maka gagalnya itu Q. Nah, sukses tambah gagal pasti paling besar nilainya adalah 1 ya nak ya. Oke, jika atau bisa dibalik berarti nih nak, kalau mau cari P berarti Q dikurang 1 dikurang Q, atau kebalikannya, kalau mencari Q berarti 1 dikurang P. Oke, jika peluang nilai-nilai variabel acak binomial didaftar dalam bentuk tabel atau grafik, itu maka diperoleh distribusi peluang variabel acak binomial. Ini nanti kalian baca sendiri ya, Ibu juga kurang seret untuk belajar yang kata-kata gini, Ibu hafalannya itu kurang ya, terus terang. peluang suatu nilai variabel acak binomial itu dinamakan peluang binomial. Nah, secara umum persamaan peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial. Ini dia, ini yang terpenting. Ini yang terpenting, rumus ini yang sering keluar di ujian ya.
soal binomial itu peluang binomial paling sering menggunakan rumus ini. Oke, ya. Kalian harus ingat dan dihafal. Secara umum, persamaan peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari N percobaan. Berarti perhatikan kuncinya, X kejadian yang diharapkan dari N banyaknya N percobaan binomial. Nah, ini rumusnya. Fx sama dengan P, X sama dengan X sama dengan B, X titik koma N titik koma P sama dengan N C. Ini kombinasi ya. X, P pangkat X, Q, N dikurang X. Nah, sementara karena masih pembelajaran daring, pada setiap ada soal atau latihan atau bahkan ulangan, ya kalian pasti bisa ngintip rumusnya ya, kecuali nanti tatap muka udah nggak boleh nyontek-nyontek lagi. Nah, ini keterangannya nak. NCX itu koefisien binomial dengan yang ini. Kemarin kan Ibu udah ajarkan tentang kombinasi. NCX itu N faktorial per N dikurang X faktorial dikali X faktorial. Nah, makanya kemarin Ibu mengajarkan kombinasi dulu. Karena apa? Rumus ini mengandung kombinasi. Kemudian habis itu Ibu mengajarkan peluang kan? Nah, karena apa? Karena rumus ini juga mengandung peluang. Oke, selanjutnya. Keterangan selanjutnya itu ada X di sana. X itu banyaknya kejadian yang diharapkan ya. Banyaknya kejadian yang diharapkan. Kemudian P itu peluang kejadian yang diharapkan atau peluang sukses yang diharapkan. Kemudian Q adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Nah, ini dia tadi kita rumuskan. Jadi kalau P itu yang diharapkan, Q yang tidak diharapkan. Q bisa kita cari dengan jika peluang yang diharapkan itu diketahui, maka yang tidak diharapkan bisa kita cari. Berarti Q sama dengan 1 dikurang P. Nah, persamaan yang tadi kita tulis itu dinamakan fungsi distribusi binomial. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan. Nah, kalau yang paling banyak terus ngomong-ngomong tentang kumulatif, dia pasti kurang dari kayak tadi, kayak video sebelumnya yang kumulatif diskrit. Nah, kalau kumulatif berarti dia mengandung ini ada tanda ketidaksamaan di sini, kurang dari sama dengan ya. Jadi misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak. Nah, T kejadian yang diharapkan, berarti ini rumusnya. Jadi kalau pakai kata-kata ada paling banyak terus kumulatif, rumusnya yang pakai kurang dari. Tapi kalau tidak ada kata-kata seperti itu, dia pasti pakai sama dengan. Oke, nanti kita akan lihat contoh ini juga ya. Nah, perhatikan, kita kembali ke soal kita yang pertama sekali, yang kemarin kita kerjakan pakai cara mendata data itu. Mana ya, Bu, ingatkan lagi ya. Dan kita mendata. Nah, yang ini kemudian pakai apa ya? Nah, ini nak. Nah, yang kalian pakai gini-gini nih. Nah, kita akan kembali ke kasus ini. Ini kan kita kerjakan seperti manual seperti ini. Nah, nanti kita akan coba menggunakan rumus yang udah kita dapat tadi ya. Lebih efektif mana? Kita ambil kejadian yang sama, kita ambil kasus yang sama, kita akan selesaikan menggunakan rumus ya. Oke, mana ada tadi itu? Ini dia. Peluang bola masuk ring basket sebanyak 2 kali dalam 3 kali lemparan. Nah, jadi kan kita melempar bola basket nih sebanyak 3 kali. Nah, yang ditanyakan berapa besar peluang bola masuk ring basket sebanyak 2 kali. Jadi dari 3 kali lemparan itu, yang 2 kali masuk itu peluangnya berapa? Oke, kita kita tuliskan satu persatu apa yang diketahui. Kejadian yang diharapkan atau sukses ya, P sukses itu adalah kejadian bola masuk ring basket. Bola masuk ring basket. Perhatikan, peluang bola masuk ring basket itu ada 2 kan, bisa lemparan pertama 1 kali lemparan, berarti peluang dia masuk itu kan setengah. Kan pada saat kita melempar 1 kali, kejadiannya kalau tidak sukses ya gagal. Nah, berarti ada 2 kejadian, maka peluang sukses adalah 1/2 kan, kejadiannya kan bisa sukses bisa gagal. Nah, kalau kita peluang sukses berarti 1/2, 1 dari 2 ini. Nah, kemudian kejadian yang tidak diharapkan berarti kan yang tidak masuk tuh bolanya, berarti seperti yang udah kita rumuskan tadi, Q berarti kejadian Q berarti gagal. Nah,
Peluang bola tidak masuk ring basket kita simpulkan dengan Q. Nah, Q kan bisa kita cari 1 dikurang dengan peluang yang sukses tadi. Berarti 1 dikurang setengah, sama berarti 1/2 juga. Jadi sukses sama gagal itu dalam 1 kali lemparan peluangnya sama, setengah. Kemudian bola dilempar sebanyak 3 kali, maka banyaknya percobaan itu 3 atau kita simbolkan dengan N. Berarti ini N ini adalah banyaknya percobaan. Berarti N-nya sama dengan 3. Kemudian yang kita inginkan itu adalah bola masuk ring basket sebanyak 2 kali, maka banyaknya kejadian yang diharapkan kita simbolkan dengan X. X-nya sama dengan 2. Nah, ini dia rumusnya ya, kita susun sama-sama. Jadi peluang bola masuk ring basket sebanyak 2 kali dalam 3 kali lemparan. Nih rumusnya nih, kita tuliskan dulu. Kemudian kita masukkan, berarti X-nya itu 2, X-nya kan 2 nih yang diharapkan. Kemudian masukkan lagi P, X sama dengan X kecilnya 2, sama dengan B, X-nya 2, N-nya itu banyaknya lemparan tadi, sama dengan 3. P itu yang peluang kejadian sukses itu setengah. Ini berarti kombinasi N-nya 3, banyaknya lemparan, kemudian X-nya itu 2 yang diharapkan, kemudian P tadi kan setengah, pangkat X, X-nya 2, Q juga setengah, pangkat N dikurang X, berarti N-nya kan 3, banyaknya percobaan, kemudian dikurangi X. X ini adalah 2, itu kejadian yang diharapkan. Oke, tinggal kita masukkan. Berarti rumusnya kemarin ingat, kombinasi 2 dari 3 kan. Nah, berarti 3 faktorial per 3 dikurang 2 itu 1 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Ini setengah pangkat 2, setengah pangkat 3 dikurang 2, 1. Nah, ini setelah kita hitung-hitung, ini udah Ibu ajarkan cara menghitungnya. Kemudian ini kan bilangan pokoknya sama nih nak, setengah, maka pangkatnya ditambahkan. Berarti setengah pangkat 3. Iya, apa? Sini lah. Berarti setengah pangkat 3. Dah kita hitung, ini kita coret, 3 dibagi 1 sama dengan 3 dikali setengah pangkat 3 itu 1/8, dapatlah 3/8 atau kita desimalkan menjadi 0,375. Nah, ini dia. Nah, pakai rumus panjangnya hanya segini, tidak perlu mendata. Kalau yang kemarin kita kerjakan manual, no tuh dia panjang. Hasilnya juga sama kan? Hasilnya berapa kemarin di sini? Hasilnya juga sama, 3/8. Oke, nah jadi nanti kalau ketemu dengan kejadian seperti itu, ya kerjakan pakai rumus ini saja ya. Iya, ngapa? Iya. Ngapa? Oke, baik. Untuk biar kalian lebih paham, Ibu masuk 2 contoh ya. Contoh yang pertama, iya, maaf ya, bocah ini mengganggu Ibu. Baik, perhatikan. Seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Berarti kan ini sukses nih, peluang sukses. Dia mampu menahan. Berarti peluang suksesnya 3/5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Berarti ini banyaknya percobaan kan? Banyaknya percobaan. Berapakah peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut? Berarti ini kejadian yang diharapkan. Oke, kita akan kerjakan satu persatu. Oke, peluang sukses P itu 3/5 tadi. Maka kita bisa mencari peluang gagalnya kan? Atau tidak suksesnya, berarti 1 dikurang 3/5 yaitu 2/5. Kemudian banyaknya tendangan itu 5 kali. Kemudian yang diharapkan dia mampu menahannya itu dalam 3 kali tendangan. Berarti kejadian yang diharapkan X itu sama 3 apa 2 ya? Bentar Ibu tengok. Aduh, kok Ibu enggak sinkron. 3 nak, 3. Ibu yang keliru. Ini harusnya X-nya sama dengan 3 ya. X-nya sama dengan 3. Dia dalam 3 kali tendangan, bukan 2. Oke, 3 ya. Oke, baik, kita masukkan ke rumus. Nih, rumusnya nih yang tadi. Nah, sekarang kita masukkan, berarti berapa X-nya itu yang diharapkan. Berarti yang mampu ditahannya 3. Kemudian masukkan lagi 3, X-nya 3, N itu banyaknya tendangan keseluruhan, ada 5. Ini peluang dia sukses tadi menahan. Kemudian masukkan ke kombinasinya nih. Berarti N-nya 5, X-nya 3, peluangnya sukses 3/5, pangkat X-nya berarti pangkat 3, Q-nya berarti udah kita cari tadi 2/5, pangkat N dikurang X berarti 5 dikurang 3. Oke,
tinggal kita masukkan. Ini udah ibu ajarkan kombinasi 3 dari 5, berarti 5 faktorial per 5 dikurang 3 itu 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Nah ini 3 per 5 pangkat 3, 2 per 5 pangkat, ini dikurang 5 dikurang 3 sama dengan 2. Oke, ini kalian kerjakan, cari nih kombinasi ini faktorialnya seperti apa. Nah dapatnya 10. Ini 3 pangkat 3 27, 5 pangkat 3 125. Sama juga ini 2 pangkat 2 4, 5 pangkat 2 25. Nah setelah dihitung dapatlah 216 per 625 peluangnya. Oke, baik, ibu masuk ke contoh nomor 2. Perhatikan baik-baik ya. Nomor 2 ini soalnya ini ibu ambilkan yang sering keluar di ujian. Oke, probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi rubella adalah 0,2. Perhatikan probabilitas peluang apa? Probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi rubella adalah 0,2. Nah pada suatu hari di puskesmas Cempaka itu ada 4 orang bayi. Perhatikan ya nak ya, ini kan 0,2, ini dia peluang suksesnya. Peluang sukses itu bu, ini kan ada kata-kata tidak, apa ya, bukan berarti sukses itu sebenarnya yang diharapkan itulah dia ya. Ini kan pertanyaannya berapa peluang 3 orang bayi tidak diimunisasi rubella. Nah berarti ini suksesnya yang diharapkan, berarti ini peluang suksesnya. Oke, probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi rubella adalah 0,2. Pada suatu hari di puskesmas Cempaka ada 4 orang bayi, berarti 4 orang bayi ini adalah n-nya, banyaknya percobaan ya, berarti ada 4 orang bayi. Berapa peluang 3 orang bayi yang tidak diimunisasi rubella? Iya, bentar ya, dia minta minum. Oke, ibu yang jelaskan, dia yang haus. Oke, nah maka bisa kita data satu persatu. Peluang tidak diimunisasi kita anggap dia peluang sukses itu P 0,2. Nah maka peluang diimunisasi berarti peluang gagalnya, karena pokok pembicaraan kita kan awalnya kan tidak diimunisasi, maka ini yang kita anggap sukses, yang ini yang kita anggap gagal. Maka Q nya sama dengan 1 dikurang P atau 1 dikurang 0,2, hasilnya 0,8. Banyak bayi itu 4 orang keseluruhan, berarti N nya sama dengan 4. Nah yang diharapkan bayi yang tidak diimunisasi itu ada 3, berarti X nya sama dengan 3. Oke, jadi di setiap kejadian kalian harus mampu menyesuaikan ya nak ya. Jadi karena kan kejadian atau percobaan ini kan tidak hanya sekedar melempar bola. Nah ini juga bisa, jadi kalian bisa menyesuaikan kasusnya ya, mana yang sukses, mana yang gagal, mana yang dianggap keseluruhan, mana yang dianggap yang diharapkan. Iya, minumlah. Oke, nah kita masukkan ya ke rumusnya nih. Nah rumus yang di atas tuh pelan-pelan di sana. Oke, berarti F X nya kan 3, berarti P X sama dengan 3, B ini X, ini N, ini yang diharapkan, ini N bayi keseluruhan jumlahnya, ini peluang sukses. Nah ini kombinasinya, maka ini P peluang sukses dipangkatkan dengan X nih, kemudian ini Q peluang tidak sukses dipangkatkan N dikurang X. Ya udah tinggal kita masukkan, ini kalian hitung kombinasinya, kemudian ini dipangkatkan, ini sih harus menggunakan kalkulator ya nak ya. Ini, nah hasilnya ibu dapatkan 0,0256. Oke, ibu rasa sampai di sini dulu. Nanti akan ada banyak contoh soal seperti ini, tapi rumus yang digunakan tetap yang ini ya. Nih, jadi tolong dipahami, dimengerti. Jadi ini X ini adalah yang diharapkan, N ini keseluruhan percobaan, P ini peluang sukses, kemudian Q ini peluang gagal ya. Oke, nanti kita akan coba latihan soal-soal yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh ya, maaf, video kali ini banyak gangguan, banyak ada figuran ini si bocah ini ya. Ya, untungnya dia enggak ganggu, enggak coret-coret. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.